Di rumah aja dah, bosan banget gua. Bingung gua sama pemerintah. Masa nanganin virus gini yang nggak bisa? Malah makin hari makin banyak lagi korbannya. Aduh, parah. Halo kau, gimana kabar lu? Gak terinfeksi corona kan lu? Oh Cel, baik banget lah. Gua mah mungkin kena corona. Ya, kenapa nih tumben banget lu telepon gua? Tuh bosen gak sih di rumah? Gua agak bosen nih. Jalan-jalan yuk. Ayo sih, cuma kan masalahnya orang tua gua nggak boleh gua keluar coy. Gak asik lu kau. Minggu kemarin aja gue jalan-jalan aja kok. Dan buktinya gue sehat-sehat aja. Nah, masalahnya nih Cel, di komplek gua, tetangga gua tuh ada yang terawat corona. Jadi benar-benar ketat nih komplek gua, kayak benar-benar dijaga lah pokoknya. Kayak lu mau kemana aja atau makanan online datang aja pasti benar-benar ditanya ketat lah pokoknya. Hmm, tapi kan dia cuma perawat kan kau. Dan gak positif. Kenapa jadi ketat banget ya? Iya sih, gue juga awalnya kayak gitu, cuman kayak pas tahu kan dia kan biasanya kan bekerja dengan yang terinfeksi corona kan. Nah takutnya tuh virusnya tuh nempel ke dia, jadi kan kita nggak ada yang tahu. Terus soalnya nularin ke kita kan kita juga takut ya. Iya ya, ternyata kalau ada korban atau tenaga medis dekat rumah jadi berdampak banget ya sama kita. Untung aja tetangga gue gak ada yang berhubungan langsung sama virus rese ini. Lagian, pemerintah cuma bisa ngelarang doang untuk kita gak boleh keluar. Tapi buktinya kita udah gak keluar aja, korbannya masih tetap banyak kok, bahkan terus meningkat. Iya sih, mungkin pemerintah ngasih solusinya nggak cepat sih. Ya udah, berarti mending keluar bakal. Keluarga keluar tetap aja pandemi ini juga gak berakhir. Iya juga sih. Terus lu main keluar terus ya? Iya weh, santai aja. Banyak juga kok orang yang keluar. Bahkan kadang gue ngikut kelas nih ya, lagi di luar loh. Makanya gue gak nyalain kamera. Ini loh keuntungannya, bisa belanja sambil belajar. Hehehe. Wih, emang mantep dah. Gue pengen nonton lu, tapi emang bosan sih lu belajar di rumah doang, kayak pengen belajar ke kampus ya. Jadi gimana kau? Gue mau ikut jalan gak? Hmm, lihat sih dah gue duain orang tua gue apa enggak ya. Oke deh. Bye-bye. Bye. Selamat siang pemirsa, inilah saatnya Anda untuk beristirahat sejenak dengan menyaksikan informasi faktual yang telah kami rangkai untuk Anda dalam Ketik-Ketik News. Saya, Vindi Maslim, akan menemani Anda untuk beberapa saat ke depan. Berita pertama datang dari Cilacap. Dikabarkan terdapat 8 orang yang positif terjangkit virus corona setelah mudik dari Jakarta dengan travel. Saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami, Livia. Ya, Livia, silahkan. Ya baik, terima kasih Vindi. Pemirsa, satu keluarga berisikan 8 orang yang nekat mudik dari Jakarta dinyatakan positif terjangkit virus corona. Kedelapan orang tanpa gejala atau OTG ini pun langsung diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang di Cilacap. Bahkan, salah satu dari penumpang adalah adik dari seorang pasien yang meninggal akibat virus corona di Jakarta. Atas kejadian ini, Bupati Cilacap Tato Pamuji mengimbau warganya yang ada di perantauan khususnya di daerah Jabodetabek untuk tidak mudik. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali kepada Vindi di studio. Baik, terima kasih Livia. Beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, demi bisa menjalankan pembelajaran secara online, sejumlah siswa sekolah dasar di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta rela berjalan kaki menempuh perbukitan demi mendapatkan sinyal. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Fania Kristela. Ya, Fania, silahkan. Ya, Vini, dalam pelaksanaan belajar dari rumah, masih banyak siswa yang mengalami kendala fasilitas serta jaringan internet. Hal tersebut dirasakan oleh sejumlah siswa sekolah dasar negeri Gunung Gambar yang tinggal di Dusun Pringonggo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Daerah tersebut adalah daerah perbukitan susah sinyal, sehingga para siswa harus berjalan kaki sejauh 2 km dan mendaki bukit untuk mendapatkan sinyal internet. Adapun sinyal internet yang didapat berasal dari warga desa yang mempersilahkan para siswa mempergunakan jaringan wifi-nya untuk belajar. Penerapan belajar dari rumah ini dinilai kurang efektif. Oleh sebab itu, para guru dan para siswa berharap agar pandemi ini segera berakhir supaya aktivitas dapat berjalan kembali normal. Kembali lagi kepada Vindi di studio. Baik, terima kasih Fania. Pemirsa, saat ini pemerintah sedang menggalakkan new normal, tetapi di sejumlah pasar masih banyak ditemukan penjual dan pembeli yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Rekan kami, Micheli, akan melaporkan keadaan di kota Parepare, Sulawesi Selatan setelah yang satu ini. Tetap di Ketik-Ketik News. Salah satu langkah untuk mencegah penularan COVID-19 adalah menggunakan masker. Yang terpenting, gunakan masker saat akan bepergian. Selain itu, jangan lupa untuk cuci tangan sebelum melaksanakan aktivitas. Jika terdesak, gunakan hand sanitizer. Usahakan untuk tetap di rumah aja dan jaga kesehatan di masa pandemi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ketik-Ketik.
Ya, terima kasih Vindi. Penerapan protokol kesehatan di sejumlah pasar tradisional Parepare, Sulawesi Selatan telah memasuki tatanan normal baru atau new normal. 4 pasar yang tutup kini kembali beroperasi. Di pasar tradisional Subang Minai misalnya, para pedagang harus mencuci tangan dan mengenakan masker sebelum memasuki pasar. Para pedagang juga harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker, face shield, dan juga sarung tangan. Para pembeli juga harus menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan sebelum memasuki pasar, mengenakan masker, dan juga suhu tubuhnya diukur. Kembali ke Vindi di studio. Baik, terima kasih Michelle. Pemirsa, saat ini Indonesia tidak hanya memerangi virus corona, tetapi Indonesia juga berjuang untuk meluruskan stigma masyarakat terhadap para perawat dan korban virus corona. Jumat 17 April, dikabarkan terjadi pengusiran terhadap 4 orang perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya dari sebuah kosan di Jalan Dwi Kora 2, Lorong Sekundang, Palembang. Hal ini dikarenakan warga merasa resah dan warga merasa bahwa perawat-perawat ini telah terpapar virus corona. Hal ini juga diperkuat dengan bukti bahwa seorang dokter dari rumah sakit yang sama telah terinfeksi virus corona. Untuk lebih jelasnya, kami telah tersambung dengan salah seorang perawat. Halo, selamat siang. Bagaimana kabar Anda? Baik, siang. Baik, boleh dijelaskan sedikit bagaimana kronologi kejadian pengusiran dari tempat tinggal Anda? Oke, baik. Jadi kejadian ini terjadi pada hari Jumat sekitar sore hari. Saya dan teman-teman saya sedang bersantai di dalam kos. Lalu tiba-tiba kami dikejutkan oleh teriakan dari sekelompok orang yang ternyata adalah ketua RT dan beberapa warga sekitar. Mereka menyatakan statement yang membuat kami cukup tercengang, yaitu apabila kami ingin tetap tinggal di dalam kos ini, maka kami harus isolasi diri selama 14 hari tanpa keluar sama sekali. Atau apabila kami ingin kembali bekerja di rumah sakit, maka kami tidak diperbolehkan kembali ke dalam kos. Pernyataan ini membuat kami kaget dan kami juga kembali bertanya kepada mereka, mengapa kami tidak diperbolehkan. Mereka menjawab mereka gelisah akan keberadaan kami. Ya, itulah kejadiannya. Tapi mereka terlanjur khawatir. Mereka memiliki mindset bahwa kami yang berhubungan langsung dengan pasien corona ini akan mempermudah penularan virus corona. Jadi, bagaimana perasaan Anda sebagai seorang perawat yang ditolak oleh warga sekitar? Tentunya secara pribadi saya sangat sedih. Saya pun tahu konsekuensi menjadi seorang perawat, yaitu saya akan lebih mudah terinfeksi virus ini kapanpun dengan tingkat probabilitas yang lebih tinggi daripada para warga. Sejujurnya, saya takut. Hanya saja melihat korban yang semakin hari semakin meningkat, ini membuat perasaan saya lebih takut. Oleh karena itu, kami para tim medis selalu berjuang sekeras mungkin agar pandemi ini cepat berlalu. Tapi, melihat tindakan para warga yang mengusir kami, seakan-akan kami adalah seorang penjahat dan ancaman, tentunya itu sangat menyakitkan hati saya. Merasa dikhianati, kecewa, itulah yang saya rasakan. Karena menurut saya, mereka boleh memiliki kekhawatiran, tapi tidak seharusnya mereka memperlakukan saya seperti ini. Lalu, harapan apa yang ingin Anda sampaikan kepada warga agar tidak lagi memiliki stigma pada para korban atau tim medis? Saya berharap agar para warga lebih banyak mengetahui cara pencegahan virus ini, daripada mengusir mereka yang berhubungan langsung dengan pasien corona. Jadi, karena kami ini bekerja keras untuk kesehatan kita semua, jadi tolong jangan menolak tenaga kami. Itu yang saya harapkan. Baik, terima kasih atas kesediaan dan keterbukaan Anda. Semoga kedepannya masyarakat dapat memahami dan menyikapi kasus-kasus serupa dengan lebih baik lagi. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya, Vindi Marselim, beserta seluruh kru Ketik News pamit undur diri dan sampai jumpa. Cel, gue mau ngomong penting nih. Apaan? Bukannya udah tadi? Yang tadi kita sama ngomong gak sih? Kesambut apa lu? Serius, mau gimana pun gue yakin semuanya apa yang mau kena corona. Apalagi tetangga gue. Ya dia kan mau gak mau nggak bisa work from home kan. Jadi pasti dia bertatap langsung dengan si yang terkena infeksi. Oh, gitu ya? Kasian juga ya. Iyalah, coba deh lu pikir lagi. Pasti pemerintah nggak mungkin ngasih kita, nggak mungkin dia diem-diem aja. Pasti dia udah ngalahin seluruh tenaganya buat nanganin corona. Ya nggak sih? Terus kayak dilihat tuh juga sebenarnya rakyat Indonesia ini kan yang nganut. Nah kalau nganut itu gimana? Selesai corona? Gak salah sih. Cuman yang bandel juga banyak banget tuh. Termasuk gua gak sih? Kalau semua orang bandel gimana Indonesia mau berubah gak sih? Terus kayak sama ternyata kayak pemerintah tuh udah banyak banget bahwa kayak ngerespon corona gini, kayak bener-bener ngasih pemikirannya buat bisa berhentiin corona. Cuman kayak ya lu gimana kalau misalnya rakyat-rakyat di Indonesia juga nggak nurut kan susah juga. Gimana mau berhenti corona kan? Ya juga sih, pemerintah udah kerja keras. Makanya tuh kemarin-kemarin gue lihat tuh banyak polisi di jalanan. Emang bener kalau gak ada kesadaran, ya gak ada perubahan, gimana ya? Iya sih, harusnya ya emang pola pikir rakyat Indonesia aja sih yang harus diubah.
Oh iya sih. Jadi kita nggak jadi jalan nih. Wes jangan lah Cel, lu juga jangan cabut-cabutan dulu. Kan gimana caranya kita supaya mau corona selesai kan, kita ya harus nurut sama pemerintah. Ya nggak Cel, lagi juga kan gue juga masih mau ngeliat di kampus, senang aja. Ih, apaan sih lo? Nggak jelas. Bye. Kali. It's been a while for you and I. Time flew by right before our eyes. So much has changed, but those beautiful eyes are still the same. I just want to pick you up from where you are. I'll take you down to the local bar. A few drinks and it's getting late. I tell you things I never said. I always love the way you smile. I haven't seen it for a while. It brings back color to my life. You are the girl that's on my mind.